Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada acara dialog dengan tokoh publik bersama Bapak Agus Bey. Beliau adalah inisiator mangrove dan penerima Kalpataru tahun 2017. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkesempatan bertemu kembali dengan Bapak Agus. Ya. Kabarnya gimana Pak Agus? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Ya. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai sudah jauh-jauh hari sudah sangat niat atau berkeinginan memang ingin berdialog khususnya dengan Bapak Agus, Ya. bisa berbincang bersama tentang mangrove khususnya di Mangrove Center. Kami mungkin ingin tahu banyak tentang sejarah pertama kali Mangrove Center Pak Agus mengelola di sini Pak, Di Kota Balikpapan, Mangrove Center Gerah Indah. Gerah Indah. Baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus secara singkat mangrove Pak Agus mengelola Mangrove Center di sini Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada siang hari ini kita berjumpa dengan pemirsa sekalian dan sekaligus dengan Pak Andre. Beliau ini adalah juga yang sering juga ada di Mangrove Center ini, dan juga beliau cukup banyak membantu kami di Mangrove Center tentang perkembangan di mana Mangrove Center sampai dengan detik ini masih harus berinovasi, tetap perubahan-perubahan, memperbaiki fasilitas, memelihara pohon. Itu menjadi kewajiban kami selaku inisiator. Dan karena kenapa kita sampai dengan detik ini tetap konsisten dan berkomitmen menjaga hutan mangrove ini, artinya bahwa dari sudut pandang nilai secara spiritual, bahwa kita ini wajib sebetulnya hukumnya untuk memelihara ini. Karena kenapa? Manusia ini sebetulnya dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara menyeluruh Allah sudah menghidupkan keseluruhan alam ini dengan komplit dan lengkap. Tapi manusia diberikan amanah juga. Untuk apa? Untuk memelihara. Semua disebutkan dalam kitab-kitab, baik dalam keyakinan kita, di kitab-kitab juga agama lain. Itu tentunya suruhan itu adalah memang kewajiban kita sebagai umat atau sebagai khalifah, jadi pemimpin dari semua makhluk gitu. Jadi ada pertanyaan terkadang, bagaimana Pak dengan kehidupan biota lautnya atau biota yang ada di sekitaran mangrove itu sendiri? Ya, saya bilang bahwa kita ini adalah hidup berdampingan, cuman karena kita nggak ngerti bahasanya saja. Ketika kita memperbaiki alam itu sendiri, berarti kita menjaga makhluk yang lain. Nah, ini salah satu juga kita sudah menjalankan tugas itu. Terus mungkin saya bercerita bagaimana sih, apa sih motivasinya Agus itu melakukan, apa sih keuntungannya. Kan tentunya akan ada motif-motifnya gitu. Tetapi saya berkeyakinan gini, sebetulnya mangrove ini adalah tumbuhan yang unik menurut saya, karena hidupnya tidak semua negara punya. Dan mangrove itu sendiri sepertiga, di bumi ini adalah di Indonesia lah yang terbesar di dunia itu. Maka tidak ada kata lain, kita sebagai tempat yang sudah cukup tropis dan ditumbuhi dengan hutan mangrove ini, seyogyanya kita wajib untuk bisa mengamankan namanya hutan mangrove, karena mangrove bisa memberikan suatu asas manfaat bagi semua orang. Dari sisi
ekologi bahwa mangrove ini berperan sebagai tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan, tempat berkembangnya ikan, tempat bertelurnya ikan. Namun manusia lupa bahwa terkadang kan yang dilihat ini hanya yang bisa terlihat nampak, tapi yang tidak terlihat itu tidak pernah, belum ada pengakuan gitu loh. Suatu contoh itu yang ada di air saja, ini kan tidak terlihat bagaimana ikan memperbanyak telurnya di situ, nempel makannya kan tidak pernah tahu. Yang dilihat ya secara faktualnya saja. Misalnya mangrove ini begitu dihasilkan buah dijual langsung ada dapat manfaat. Yang tidak terlihat itu tidak dihitung. Suatu contoh. Yang kedua adalah mangrove itu sendiri dapat menyerap karbon tercepat. Karbon ini kan tidak kelihatan, udara tidak kelihatan. Bagaimana orang Balikpapan menghirup udara segar? Itu harus ada proses. Ada prosesnya dari fotosintesis, dari pembakaran matahari sehingga dia dapat menyerap karbon, mengeluarkan oksigen. Ini tanpa terasa. Ya tahu-taunya udaranya segar kan seperti itu. Disinilah sebenarnya hakikatnya manusia. Sebetulnya kalau kita menyadari bahwa apa yang diberikan Allah ini patutnya kita jaga sebaik-baiknya. Seperti itu kira-kira Pak. Okay. Ya. Untuk mangrove di Mangrove Center ini jenis-jenisnya itu apa aja Pak? Okay. Karena begitu pentingnya kontribusi mangrove di dunia ini, beliau sebagai paru-parunya dunia. Okay. Juga beliau juga bisa erosi biar nggak bisa terjadi untuk pengikisan tanah. Betul. Artinya di sini yang dilakukan oleh Pak Agus ini secara tidak langsung begitu berdampak buat kelangsungan hidup makhluknya Allah, baik seluruhnya di dunia ini. Manusia bisa menghirup oksigen juga. Salah satu fungsinya juga ada peranan dari mangrove tersebut. Mungkin bisa dijelaskan peranan fungsi mangrove untuk kita. Baik, saya beberapa bulan yang lalu itu kehadiran beberapa seorang akademis, ya, seorang kalangan juga profesi. Beberapa profesi ada yang profesor, jadi akademis, ada yang dari akademisi, dari berbagai macam perguruan tinggi, dan banyak hadir di Mangrove Center ini. Tentunya banyak sharing dengan kita. Saya mendengar bahwa juga selain Indonesia ada hutan tropis, itu namanya di Brazil. Di Brazil juga hutan mangrove-nya juga ada. Di situ ada terlihat juga hanya beberapa jenis. Indonesia ini cukup uniknya, sampai bisa dikatakan 60 jenis ada di Indonesia. Berarti kan kita kaya dengan sumber daya alam yang cukup luar biasa. Ini yang patut kita syukuri. Jika di luar, di Brazil itu ada 4 jenis. Jadi ketika menyampaikan kita ada beberapa jenis spesies mangrove di Geraha Indah ini cukup luar biasa, mereka kagum sekali. Begitu banyak ternyata di dunia ini ada di Mangrove Center. Sehingga ini bisa menjadi bekal pendidikan kepada generasi yang akan datang. Banyak yang harus kita lakukan sebenarnya untuk mempelajari tentang mangrove. Kenapa? Mangrove mempunyai peranan penting bagi sumber kehidupan semua orang. Saya katakan tadi fungsi-fungsinya yang tidak kalah pentingnya mengenai biota laut. Yang kedua supaya tidak abrasi, karena mangrove tidak bisa tergantikan dengan strategi atau dengan sebuah tembok, ya. Jadi kalau ada pesisir, tembok apapun tetap akan diterjang. Salah satunya memang mangrove saja. Jadi saya bersama kelompok yang saat ini kurang lebih hampir 20 tahun melakukan restorasi atau pemeliharaan, walaupun itu berproses sekian lama, sehingga 2017 saya dianugerahi Pak Kalpataru oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, itu Bapak Joko Widodo di Istana Negara. Artinya bahwa memberikan apresiat kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap jasa kepada lingkungan. Nah, sebetulnya hal ini bukan semata-mata, bukan segala-galanya penghargaan itu bagi kami sendiri. Kan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kira-kira seperti itu.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi, yang dilakukan oleh beliau itu bukan semata-mata istilahnya untuk mencari penghargaan atau mencari, tujuan utamanya adalah untuk penghargaan, untuk apa namanya itu, reward atau demi ada kepentingan finansial atau tapi beliau yang beliau lakukan ini adalah untuk bagaimana mangrove center ini bisa memberikan manfaat untuk Balikpapan pada khususnya dan terlebih lagi buat Indonesia. Dari tadi yang disampaikan Pak Agus bahwa 60 jenis mangrove itu ada di Balikpapan. Di Indonesia. Khusus di Geraha Indah, di Mangrove Center ini ada 23 spesies. 23, artinya spesies. Sudah hampir separuhnya sudah ada di sini. Nah, di sini artinya manfaat mangrove center, mangrove di mangrove center ini sudah cukup banyak. Apa yang bisa, mungkin yang ada yang kurang Pak di sini, apa yang perlu diperbaiki khususnya untuk kaitannya sama wisata di Balikpapan, apa aja yang perlu diperbaiki Pak? Baik, jadi saya ini masih tetap fokus sampai dengan komitmen sampai dengan saat ini, kalaupun apa sih asas manfaatnya bagi masyarakat, tentunya tidak hanya bisa menyajikan sebuah destinasi, akan tetapi asas manfaatnya adalah ketika mangrove-nya menjadi bagus, menjadi tujuan orang ingin tahu seperti apa mangrove itu sendiri yang sudah bagus. Ini kan bisa jadi destinasi edukasi. Jadi bukan semata-mata orang datang itu, oh kan mangrove-nya bagus, tidak seperti itu. Akan tetapi di sini menyajikannya adalah bagaimana antara lingkungan pilihannya dengan ekonomi lingkungan. Jadi kalau dikasih dua pilihan, saya harus pilih dua-duanya karena antara ekonomi dengan lingkungan harus berjalan balance gitu loh. Jadi lingkungan tanpa ada kehidupan ekonomi juga tidak berjalan. Ekonomi mengesampingkan lingkungan itu akan hancur. Jadi itulah memang problem kita. Kalau semata-mata karena faktor ekonominya saja, ya wassalam, ya artinya bahwa kita mengedepankan pada konsep wisata edukasi dan wisata ilmiah, wisata pendidikan, wisata yang berbasis lingkungan. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Dan mungkin banyak yang kita sampaikan kepada kaum muda, tentunya teman-teman, adik-adik kita, bahwa waktu itu kan akan tetap waktu yang sebenarnya adalah waktu akan tetap berjalan, tidak akan bisa berputar balik lagi. Waktu yang sebenarnya beda, waktu yang tidak sebenarnya adalah waktu jam bisa diputar, tapi waktu yang sebenarnya tidak akan balik kembali. Andai kata pun aku dikembalikan lagi pada waktu yang lama itu, mungkin saya akan bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk jadi pengabdian kepada masyarakat, pengabdian untuk bangsa ini, mungkin mengabdikan diri untuk juga dunia seperti itu. Kira-kira itulah tujuan kita. Jadi semuanya yang kita lakukan ini untuk asas manfaat bagi semua orang, asas manfaat, karena ketika bumi ini dijaga, langit pun akan juga menaungi kita. Maka di situ juga banyak sekali diterangkan di surat Al-A'raf, juga disampaikan bahwa telah nampak kerusakan ya akibat ulah tangan manusia. Enggak ada akibat ulah tangan siapapun kecuali manusia. Maka manusia, karena kodratnya manusia ini sudah diberikan suatu amanah, diberikan suatu mandat sebagai khalifah, maka wajib hukumnya sudah kita tetap menjaga. Jadi tanpa ada suruhan itu sebetulnya harus digali kesadaran manusia ini tetap menjaga hutan ini, seperti itu. Di sini alhamdulillah Pak Agusnya, karena dari tahun ke tahun Pak Agus bisa, apa yang dilakukan Pak Agus sudah pelan-pelan sudah mulai ada hasilnya. Artinya banyak sekali para pengunjung wisatawan yang banyak berkunjung ke Mangrove Center, dan alhamdulillah juga kondisi infrastruktur di Mangrove Center pelan-pelan sudah mulai banyak
banyak perubahan dari pertama kali Pak Agus mengelola Mangrove Center ini. Dari sudah ada ruang edukasi mangrove, juga sudah ada toilet mangrove, dan alhamdulillah sekarang Pak Agus juga lagi membangun musola yang sekarang dalam tahap masih pengerjaan mungkin kurang lebih pengerjaan terus. Mungkin musola baru sekitar 70% ya Pak Agus ya. Alhamdulillah kita melaksanakan ya hampir 70%. Okay. 70% mendekati 70%. Okay. Karena yang 30% dari bahan bakunya. Okay. Nah, bahan baku ini karena bahan bakunya ini masih tahap ya mesen, masih tahap milih-milih papan. Okay. Ya lebih-lebih lagi tahap materinya. Okay, materinya yang penting sebenarnya. Jadi salah satu syarat juga wisata harus memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Nah, pertama adalah fasilitasnya adalah toilet. Yang toilet ini juga bantuan juga dari PT Survey Indonesia, yaitu yang sudah diberikan berupa sudah toilet. Ini bahkan pengunjung merasa bahwa ini toiletnya sudah kelas nasional. Nah ini kalau kita membangun jangan kita tanggung-tanggung, berikan yang terbaik. Kalau memberikan sesuatu buah kepada seseorang, berikanlah buah yang baik, jangan berikan buah yang kita nggak mau makan gitu loh. Sama dengan kalau kita menyajikan sesuatu bangunan, berikan bangunan yang terbaik gitu loh. Karena bangunan ini bukan untuk kita saja, tapi untuk masa depan ke depan. Nah, kita manusia ini berapa lama kita mau hidup? Ya kalau kita nih, kalaupun lebih daripada 60 itu bonus saja nantinya. Ke depan siapa yang menjadi penerus? Siapa? Yang kita tinggalkan adalah pahala-pahala kita, ya kan? Perbuatan baik kita yang pasti akan dikenang, dan pasti Tuhan tidak akan sanksi lah untuk bisa mencatat semua amal dan kebaikan. Tidak akan juga pernah tertukar amal kebaikan itu, pasti akan tercatat selamanya. Nah seperti itu Pak. Ini tinggal jembatan ya Pak. Ini akan dibangun jembatan mangrove ini, targetnya sampai berapa meter Pak Agus? Ya keinginan kita adalah memang untuk memenuhi kebutuhan destinasi ini. Kan tidak semuanya orang itu naik kapal. Jadi kita sediakan trekking yang kurang lebih nanti 1.400 meter. 1.400. Karena kalau untuk membangun 100 meter saja dibutuhkan kurang lebih antara 350 juta 400 juta. 400 juta. Ya, 400 juga. Jadi kalau 1.400 meter ya kira-kira bisa menghitung kalkulator gitu kan, begitu. Kira-kira seperti itu. Ya alhamdulillah juga kemarin bantuan-bantuan baik dari Habib Hussein, juga dari seorang YouTuber dari Jakarta itu memberikan kontribusi besar dengan jembatan dari NU sendiri. Sudah memberikan sumbangsi sebanyak 74 juta, karena dari RAB-nya tersebut ya kurang lebih 350 juta baru final gitu. Ya kalau kita membuat sesuatu berikanlah yang terbaik ya kan. Nah, kita kalau membangun yang terbaik. Alhamdulillah ini tinggal papan dindingnya ya, nanti ini ulin semua karena nanti sekonangan semua. Kalau atap sudah rampung tinggal papan ulin dinding. Nanti juga plafon-plafonnya ya pelan-pelan saya akan lakukan, karena di sini kan dikerjakan oleh relawan semua Pak. Jadi nggak ada tukang dari luar, relawan semua, kita sendiri jadi tukang. Jadi ya alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik ya. Kalau kita sampai ada Pak Pangdam juga berkontribusi, juga Pak Kapolda termasuk dengan jajarannya, alhamdulillah. Jadi semakin banyak, karena melihat kondisi seperti ini, dikerjakan begini Pak Agus, apa yang kira-kira kurang, apa yang bisa kita bantu. Alhamdulillah kalau selama itu nawaitunya baik, saya rasa akan disupport. Mungkin tadi ada yang agak terlewat bahwa kemarin untuk rencana pembangunan musola ini adalah memang sudah menjadi programnya Mangrove Center, khususnya sudah di program oleh Bapak Agus Bey, dan alhamdulillah pada saat Pak Agus Bey merencanakan pembangunan musola tersebut, kami dari Ranting NU Kelurahan Damai pada waktu itu bisa
bersama-sama dengan Habib Hussein, istilahnya ada keinginan untuk membantu programnya Pak Agus Bey, karena pada saat itu memang saat kita berkunjung di Mangrove Center ini banyak wisatawan yang melakukan mau sholat belum ada tempatnya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada programnya Pak Agus ini sudah bisa sebentar lagi bisa direalisasikan, dan waktu itu kami bersama Ranting NU Klaten Damai bersama Habib Hussein lewat program Kita Bisa membantu donasi pembangunan musola. Waktu itu terkumpul 74 juta. Dan alhamdulillah kami juga mau dalam program ini juga kami mau menyampaikan kepada para pemirsa, jamaah atau warga Balikpapan, karena program pembangunan musola ini rencananya akan, kalau menurut RAB-nya total pembangunannya 350 ya. Lebih sedikit lah. 350 juta, dan sekarang sudah realisasinya 70% pembangunannya, dan biaya yang sudah digunakan mungkin kurang lebih hampir 200 juta ya, masih 200 kurang ya, sudah dan non limit sudah. Masih non limit. Artinya melalui program ini juga kami mengajak para warga Balikpapan bila mana ada rezeki atau bisa menyisihkan hartanya untuk membantu program pembangunan musola. Bagaimanapun juga pembangunan musola ini akan bermanfaat bagi para wisatawan di Balikpapan, dan Mangrove Center adalah salah satu wisata halal dan termasuk wisata favorit di kota Balikpapan. Dan yang terakhir Pak Agus, sebelum dialog ini ditutup, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan Pak Agus, khususnya apa yang Pak Agus lakukan ini yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang awam seperti kami, karena Pak Agus mengurusi mangrove. Mungkin sebagian orang melihat itu segitu luasnya mangrove sampai bisa Pak Agus sendirian bisa ngelola. Artinya di sini pesan yang bisa saya Pak Agus sampaikan, apa sih makna menjaga mangrove dengan konsisten? Maksudnya kok Pak Agus bisa sampai konsisten berapa tahun? 20 tahun? 20 tahun konsisten di mengelola Mangrove Center. Yang bisa disampaikan ke kami sebagai penerus, mungkin kedepannya sebagai penerus Pak Agus baru muncul nanti kedepannya. Insya Allah. Dan khususnya kepada pemerintah Kota Balikpapan untuk menunjang Mangrove Center sebagai wisata favorit di Kota Balikpapan. Ya, mungkin sedikit saya menyampaikan juga kepada kaum generasi muda nanti ke depan. Ya, kenapa saya menyampaikan kaum generasi muda? Kami sendiri sudah tidak muda lagi nih. Jadi artinya kalau sudah di atas kepala 5 tidak muda lagi, Pak. Jadi memberikan suatu harapan kepada semua masyarakat, jadi kepada terutama juga pada pemerintah, tetap yang kami lakukan adalah semata-mata bukan karena kepentingan, tapi semata-mata untuk kemanfaatan. Jadi untuk juga pada kaum muda, tentunya kalau milenial yang saat ini, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan berputar kembali. Artinya bahwa penyesalan tidak akan datang di masa muda, karena penyesalan itu akan datang saat nanti ketika usia tua seperti itu. Karena ketika saat ini hutannya menjadi hancur, saat ini belum mau terasa. Ketika nanti sudah usia kita bertambah tua, karena sudah tua tidak akan bisa melakukan semaksimal mungkin. Karena untuk bisa menanam mangrove ini perlu konsisten, punya komitmen, ketekunan, dan tidak sama dengan menanam seperti di lereng gunung atau di kebun seperti itu. Karena yang kita tanam, yang kita terjang adalah lahan basah. Tentunya ada habitat-habitat yang lain yang bisa kita sewaktu-waktu tiba-tiba terkadang ada yang muncul kan begitu. Belum persoalan juga medan yang sangat berat. Dan ini perlu juga perlu komitmen yang cukup besar
dan konsisten ya, positive thinking ya, insya Allah karena dengan niatan yang baik akan menghasilkan suatu hasil juga yang baik pula. Nah, itulah mungkin pesan kami khususnya kepada pemirsa dan kepada kawan-kawan ada di kita, khususnya untuk generasi yang akan datang. Saya yakin ketika kita melakukan yang terbaik, apapun hasilnya akan baik pula. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih Pak Agus. Mungkin tadi yang terlewat juga, kami menginfokan bahwa di Mangrove Center juga ada beberapa jenis hewan yang sangat unik, endemik yang bisa hanya ditemui hanya di Kalimantan. Di Kalimantan, yakni hewan bekantan. Bekantan ini di Mangrove Center ada berapa? Jadi ini menurut peneliti bahwa bekantan di Teluk Balikpapan, khusus di Teluk Balikpapan secara keseluruhan ini 5% populasi dunia adanya di Teluk Balikpapan. Dan hidupnya itu kan memang unik karena makanan yang dimakan itu adalah buah mangrove sama daun mangrove yang muda-muda. Dan itu tidak semua dikatakan endemik, tidak semua pulau ada, hanya bisa ditemui Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan yang bisa dilihat dengan mata telanjang khusus di sini itu di Mangrove Center. Di Mangrove Center kurang lebih ada 300-an. Insya Allah kalau pada pagi hari atau sore hari itu bisa terlihat dengan jelas di sini. Katanya sehat semua, Pak? Alhamdulillah sehat karena memang mungkin sumber makanannya tercukupi. Dan mudah-mudahan insya Allah saya diberikan kesehatan, masih bisa tetap menjaga mangrove ini dengan maksimal. Itulah mungkin harapan-harapan saya, mungkin mudah-mudahan masih bisa kita diberikan kesehatan saja untuk dapat menjaga. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak pada siang hari ini. Yang sebenarnya cuaca di Balikpapan khususnya di Mangrove Center ini dalam mendung rapat ya, tapi alhamdulillah masih dilindungi untuk bisa dialog pada siang hari ini. Kami dari Ranting NU Klan Damai mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Mungkin secara kesimpulan dialog pada siang hari ini adalah Mangrove Center ini atau pohon mangrove ini sangatlah penting bagi kehidupan kita, karena pohon mangrove ini adalah bisa paru-parunya dunia, dan mangrove juga bisa menahan erosi abrasi air laut. Dan terbukti memang di Mangrove Center dulu ya, ini bekas alih fungsi lahan, dan dulu pernah terjadi angin puting beliung, dan alhamdulillah setelah adanya Mangrove Center tumbuh sampai 20 tahun ini, alhamdulillah sudah nggak ada lagi angin puting di sekitaran Teluk Balikpapan. Terima kasih Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.